Bab 76. Cerita sebelum tidur. Beberapa menit setelah Ibu Tiara pergi dari rumah sakit, Pak Heri juga menyusul untuk pulang. Bu Sherly, saya pamit dulu ya, ucap Pak Heri melihat Ibu Sherly yang sedang sibuk menyiapkan makanan canari. Oh, iya Pak Heri. Makasih udah atas kehadirannya ya, jawab Ibu Sherly menghentikan sejenak aktivitasnya. Iya Bu, sama-sama. Titip salam sama Canaria. Semoga dia cepat sembuh. Sambil melihat menantunya yang masih terlelap. Iya Pak. Dan akhirnya Pak Heri pergi. Walaupun kedatangan untuk menjenguk menantunya, namun kedatangannya disambut dengan sosok seorang wanita yang sudah sangat terlalu lama ia rindukan, yang sudah sangat ia nanti-nantikan suatu saat bisa bertemu dengan istrinya yang sudah lama menghilang. Di sisi lain, pertemuan yang diperintahkan sang ayah kepada Basten di kantornya kini telah usai. Dan saat itu ia langsung buru-buru mengambil ponselnya dan menelpon ibu mertuanya. Halo nak, jawab Ibu Sherly di seberang telepon. Gimana keadaan Canari Mam, apa dia udah bisa pulang? Tanya Basten memastikan. Kata dokter belum. Dia harus benar-benar sehat dulu baru bisa pulang. Di waktu yang bersamaan, Pak Aguso datang untuk menjenguk putri bungsunya juga. Baik Mam, mungkin agak kesorean nanti aku datang ya Mam. Karena saya harus balik lagi nih ke kantor untuk membereskan berkas-berkas yang belum beres tadi aku kerjakan. Setelah itu baru bisa pulang nanti. Basten mendahului memberikan penjelasan atas keterlambatannya nanti. Iya nak gak apa-apa. Dan akhirnya, telepon genggam itu diakhiri. Dan Basten langsung pergi kembali menuju ke lokasi perusahaannya. Gimana keadaan putri kita Bu? Tanya Pak Aguso. Udah mendingan sih ya, cuma kata dokter dia belum bisa pulang. Harus benar-benar sehat dulu. Jawab Ibu Sherly sambil mengaduk kopi suaminya. Beberapa saat kemudian, perlahan Canari mulai menggerakkan jari-jarinya dan membuka dengan perlahan selaput matanya. Kamu udah bangun nak? Tanya Ibu Sherly mulai merasa lega karena kondisi putri bungsunya mulai membaik, nampak dari wajahnya yang mulai memudarkan kepucatan. Iya Mam. Papa. Sapa Canari saat melihat ayahnya yang sedang duduk berseberangan dengan ibunya di samping ranjangnya. Gimana kondisi kamu nak? Tanya Pak Aguso sambil mengambil gelas kopinya. Lumayan baik Pak. Jawab Canari pelan. Yah, aku ke depan dulu bentar beli aqua ya. Pamit Ibu Sherly sambil mengambil dompetnya. Iya Bu. Dan akhirnya Ibu Sherly pergi membeli aqua. Sesampainya di depan rumah sakit, si menantu tiba juga di rumah sakit. Basten. Sapa ibu mertua saat Basten turun dari mobilnya. Iya Bu. Sambil menyalami ibu mertua, ibu mau kemana? Beli aqua. Jawab Ibu Sherly. Gak usah Bu. Tadi aku udah beliin di Alfamart. Jawab Basten sambil mengambil bekal yang telah ia siapkan sebelum nyampe tadi di rumah sakit. Sini, ibu bantuin. Ibu Sherly mengambil beberapa kantong plastik yang berisi dengan buah-buahan, makanan, air minum, yang telah Basten siapkan tadi. Iya Bu, maaf ibu jadi repot. Tidak apa-apa. Keduanya kini menuju ruang inap Canari, dengan pegangan kantong plastik yang berisi dengan bekal. Oh iya, yang ibu bilang tadi pagi ada yang mau ibu omongin sama aku. Tanya Basten sebelum mereka nyampai di ruang inap Canari. Kemarin di saat hari keguguran Canari,
kamu dari mana saja? Tanya Ibu Shirley langsung, seolah mengingatkan kejadian sebelumnya antara Basten dengan suaminya. Oh, abis dari kantor Bu. Jawab Basten polos, dia lupa bahwa hari itu dia sempat mengantar salah seorang karyawannya di rumah sakit. Ibu Shirley pun memperhatikan wajah Basten setelah menjawab pertanyaannya. Namun ekspresi canggung dan gugup sama sekali tidak terlihat di wajah Basten. Emangnya kenapa Bu? Tanya Basten lagi. Kata ayah, dia sudah melihat kamu sedang. Kak Basten. Seru Canari saat matanya menangkap kedatangan suaminya dari arah pintu. Dan obrolan sebelumnya itu pun antara ibu mertua dan menantu harus berhenti dan sejenak dilupakan. Karena seruan Canari yang terlihat harus disamperin oleh sang suami. Kedatangan Basten. Sangat jelas wajah Pak Aguso terlihat tidak senang melihat keberadaan Basten di sana. Basten yang memiliki karakter tegas, dia tidak begitu mempedulikan keberadaan ayah mertuanya di dalam ruangan itu. Dia malah fokus dengan yang tersayangnya. Ini jajan kesukaanmu. Kamu harus habisin makan ya. Goda sang suami saat melihat senyuman di wajah wanita yang sangat ia cintai itu. Lihat tuh suami kamu, saking sayangnya dia sama kamu. Tanpa mengganti pakaiannya lagi sehabis dari kantor, dia langsung buru-buru ke sini, dan membawa makanan kesukaanmu. Sindir Tiara sesekali melirik suaminya yang terlihat tidak senang melihat kehadiran Basten. Canari pun langsung membuka kantong plastik yang berisi dengan jajanan kesukaannya. Dia terlihat seperti bocah yang sangat kelaparan dan bagaikan yang pertama melihat jajanan itu. Dia lahap terus. Beberapa menit kemudian, Shirley dan Aguso pamit, yang diwakili oleh Ibu Shirley. Kalau begitu, Papa sama Mama pamit dulu ya. Udah ada Basten yang menemani kamu malam ini. Pamit Ibu Shirley pada si bungsunya. Iya Bu, kebetulan besok aku gak masuk kerja. Jadi aku bisa menemani Canari seharian. Dan mudah-mudahan Canari besok bisa pulang. Berarti, besok Ibu gak usah lagi kesini ya. Shirley memastikan. Iya Bu, gak usah. Udah sehat kan? Jawab Basten. Seraya melihat istrinya untuk memastikan keadaan Canari. Udah kok, dan yang pastinya besok aku harus udah bisa pulang. Jawab Canari membuat hati sang ibu tenang dan lega. Ya udah, kita pamit dulu ya. Kalau Canari minta ngidam yang enggak-enggak, jangan dituruti dulu. Harus puasa sampai 3-4 bulan ke depan. Goda sang ibu sambil tersenyum melihat putri bungsunya. Mama, seru Canari, terlihat protes dengan godaan ibunya. Akhirnya kedua mertua Basten pergi, dan tinggallah mereka berdua di dalam ruang inap Canari. Jarum jam begitu cepat berlalu, hingga makan malam mereka pun sudah siap, dan saat itu walaupun Canari udah bisa makan sendiri, namun dia tetap manja dan meminta suaminya untuk menyuapinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.45 malam, dan Basten naik ke atas ranjang istrinya, lebih tepatnya menemani tidur sang istri. Kak, panggil Canari pelan. Iya sayang, kenapa? Tanya Basten. Kamu ngantuk ya, udah mau tidur? Tanya Canari dengan nada yang terdengar serius. Masih belum nih, Mas. Ada yang mau aku tanyakan. Sebuah perkataan yang membuat Basten fokus untuk mendengarkan apa yang akan ditanyakan oleh Canari. Dan saat itu ia langsung berbalik badan menatap serius wajah sang istri. Apa, Mas?
Aku pengen dengerin cerita Mas dulu saat kecil. Pertanyaan itu sudah jelas membuat Basten terkejut. Tumben, jawab Basten sedikit tersenyum. Pengen dengerin aja loh Mas, masa aku sebagai istrinya, Mas tidak mau berbagi sih? Ucap Canari sedikit kesal. Iya deh. Akhirnya Basten pasrah dan memilih untuk bercerita. Pasalnya ia tidak ingin membuat istrinya cemberut. Masa lalu aku itu waktu kecil. Biasa aja kok, tidak ada yang terlalu heboh dan bisa menjadi sebuah kenangan yang berarti. Bisa disimpulkan sangat membosankan gitu. Jawab Basten apa adanya, karena baginya masa lalu itu tidak terlalu penting untuk dikenang. Mas, kapan Mas mulai jatuh cinta, menyukai cewek? Pertanyaan berikutnya dari Canari. Basten mencoba mengingat masa-masa itu. Namun dia lupa aku gak ingat lagi tentang itu. Yang aku tahu, cewek-cewek yang dekat sama aku itu, hanyalah sebatas, ya, itulah. Jawab Basten mulai memainkan kakinya dengan kaki istrinya. Yah, yah, aku tahu. Sebatas newasteris kakan. Tebak Canari yang sudah memamahi maksud perkataan suaminya. Udah gak usah dibahas lagi. Gantian dong, aku juga mau dengerin masa lalu kamu. Basten menantang cerita masa lalu Canari. Dan akhirnya mereka pun saling bercerita. Dan yang pastinya masa lalu Canari tidak ada yang terlalu heboh, terutama dalam dunia percintaan. Karena dulu sebelum nikah, dia tidak pernah jatuh ke dunia percintaan, tapi menyukai seseorang, iya. Apa benar yang dikatakan ibu tadi? Apakah kita bisa melewati sampai beberapa bulan itu? Basten mengingatkan ucapan ibu mertuanya tadi sore. Iya, benar, dokter juga berkata begitu kok. Canari meyakini perkataan ibunya. Obrolan mereka pun berhenti. Di saat Basten memperhatikan istrinya ternyata sudah terlelap dalam cerita mereka. Lanjut ke bab berikutnya guys.